Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 1% lebih ke angka 6.892. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu saham yang hari ini terkena ARB setelah keluar harga rai isunya. Padahal sebelumnya trennya masih bergerak tren. Nah, di video ini saya coba analisa beberapa saham yang secara tren jangka menengah menurut saya masih oke dan hari ini bergerak turun. Dan ini merusak kesempatan untuk masuk watchlist dan tunggu di daerah supportnya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBRI. Saham BBRI bisa kita lihat hari ini turun 0,61% ke harga 4.860. Dan sempat hari ini turun mengetes support di 4.800. Tapi pada saat penutupan masih bisa bertahan dan rebound. Dan secara tren bisa kita lihat, walaupun beberapa hari terakhir ini BBRI bergerak turun, untuk tren sebenarnya BBRI saat ini masih bergerak tren. Jadi memang terlihat BBRI saat ini masih belum berhasil break resisten psikologis di harga 5.000 dan mulai terkena koreksi. Tapi koreksi ini menurut saya masih koreksi yang wajar. Jadi selama masih kuat berada di atas harga 4.700, menurut saya garis uptrend BBRI belum patah. Dan saat ini BBRI juga masih berada di atas support 4.800. Dan untuk support MA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 4.640. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini memang terlihat ada distribusi. Dan asing 3 hari terakhir jika kita lihat mulai take profit pada saham BBRI. Setelah 1 minggu sebelumnya terlihat terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, BBRI menurut saya masih bisa dipantau apabila teman-teman belum sempat entry sebelumnya di harga bawah. Saat ini bisa tunggu di sekitar support 4.700 sampai support 4.800. Jadi saat ini memang wait and see dulu karena asing sudah mulai keluar, ada potensi BBRI untuk bergerak turun. Jadi kita tunggu di support paling bagus menurut saya di 4.700. Apabila BBRI masih kuat berada di atas support ini bisa coba entry. Apalagi jika terlihat pada saat BBRI rebound asing mulai masuk kembali. Jadi apabila asing mulai masuk kembali ada potensi BBRI untuk kembali rebound dan naik menuju harga 4.900 sampai 5.000 kembali. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya BBRI saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren jangka menengah masih oke dan masih berada di atas garis MA50 dan 150. Selanjutnya saya akan analisa saham Inco yang bisa kita lihat sampai saat ini memang masih kesulitan untuk break resisten 7.500. Jadi jika kita perhatikan secara tren jangka menengah Inco juga masih oke trennya karena masih kuat berada di atas garis MA50 150. Tapi jika kita perhatikan 1 bulan terakhir ini mencoba untuk break harga 7.500, Inco gagal break, setelah itu trennya mulai sideways kembali. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat di harga 7.200 dan di bawahnya ada support 7.000 dan garis MA50 di sekitar harga 6.925. Jadi Inco juga menurut saya masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah selama masih kuat di garis MA50. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih hari ini terlihat memang masih ada sedikit distribusi. Asing juga hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi bisa kita perhatikan 1 minggu terakhir ini asing mulai masuk akumulasi saham Inco. Jadi untuk Inco menurut saya juga masih layak untuk dipantau. Dan tunggu menurut saya di sekitar support di 6.900 sampai harga 7.000 untuk entry-nya. Jadi tunggu Inco turun dulu mengetes garis MA50 ini, apabila masih bisa bertahan baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Dan untuk target take profit jangka pendek menurut saya tetap di harga 7.500. Karena Inco sampai saat ini masih kesulitan untuk break resisten kuat ini. Jadi selama masih gagal break resisten kuat ini, Inco trennya masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi turun kembali mengetes garis MA50 apabila masih kesulitan break resisten 7.500. Selanjutnya MAPI juga menurut saya menarik untuk dipantau karena bisa kita lihat secara tren jangka menengah pun MAPI saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi penurunan 2 hari terakhir ini
menurut saya masih wajar juga dan kesempatan untuk teman-teman yang belum entry di harga bawah sebelumnya untuk tunggu di daerah supportnya saat ini. Bisa kita lihat MAPI saat ini berada di atas atau tepat di support 1400. Hari ini turun 2% lebih. Tapi pada perdagangan hari ini sempat turun menuju support berikutnya di 1350. Dan jika kita perhatikan support di MA50 saat ini di 1270. Dan di atasnya masih ada support minor di 1300. Dan garis MACD saat ini terlihat mulai bergerak turun. Untuk MAPI bisa kita lihat pada penurunan 2% lebih hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Asing terlihat 2 hari terakhir keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat MAPI masih ada potensi untuk lanjut turun menembus harga 1400 menuju harga 1350 sampai harga 1300. Tapi selama masih kuat di garis MA50 menurut saya MAPI trend uptrendnya untuk tren jangka menengah menurut saya masih oke. Jadi masih trennya uptrend selama masih kuat berada di atas garis MA50. Jadi penurunan ini juga menurut saya menarik untuk dipantau, bisa dimanfaatkan untuk tunggu di daerah support sekitar 1300 untuk entry-nya. Jadi tunggu di sekitar harga 1300 sampai garis MA50. Apabila MAPI mengetes kedua support ini masih bisa bertahan, bisa coba entry. Karena bisa kita lihat secara history, beberapa kali setelah naik tinggi, MAPI turun kembali mengetes garis MA50. Pada saat terlihat bertahan dan rebound, kita bisa coba entry. Jadi kita bisa mendapatkan di harga yang lumayan rendah apabila kita tunggu di sekitar garis MA50. Daripada kita paksain tunggu di support yang lebih tinggi, contoh di 1400. Karena apabila kita tunggu di 1400 dan ternyata support ini terlewati dan kembali turun ke garis MA50, kita sudah loss lumayan besar. Tapi MAPI masih bisa di hold apabila teman-teman sudah beli di sekitar harga 1000 ke bawah. BBNI juga bisa kita lihat menurut saya juga menarik untuk dipantau. Karena sektor perbankan walaupun 1 minggu terakhir ini bergerak turun, tapi secara tren menurut saya masih oke. Jadi bisa kita lihat untuk BBNI belum berhasil naik menyentuh harga 10.000. Baru menyentuh harga sekitar 9.900 sudah mulai bergerak turun. Dan saat ini turun di bawah support 9.650, sedangkan support yang lebih kuat menurut saya di 9.450. Sedangkan support MA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 9.200. Jadi BBNI pun bisa kita lihat secara tren jangka menengah masih oke. Karena masih kuat berada di atas garis MA50. Sehingga ini kesempatan kita untuk tunggu di sekitar garis MA50 kembali. Karena beberapa kali bisa kita lihat mengetes garis MA50, BBNI juga masih bisa bertahan dan bergerak naik kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini memang mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini juga masih ada distribusi. Asing juga kita lihat 1 atau 4 hari terakhir ini mulai keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi BBNI juga saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju harga 9.450 sampai garis MA50. Jadi apabila mau entry pun wait and see, paling aman adalah tunggu di sekitar garis MA50. Apabila BBNI juga mengetes garis support ini masih bisa bertahan rebound, kita bisa coba ikutan entry dengan target jangka pendek di 9.450 sampai 9.650 atau hold saja selama garis MA50 ini tidak terlewati. Dan BBCA pun menurut saya masih menarik untuk dipantau. Kemarin baru saya analisa. Jadi BBCA teman-teman bisa coba lihat lagi pergerakan trennya. Saat ini masih bergerak turun dan masih didistribusikan oleh asing.